Sebelum mulai ceritanya, please subscribe dulu bagi yang belum, agar channel ini bisa upload terus dan berkembang. Terima kasih. Berdasarkan kisah nyata, pada tahun 1977 di Indianapolis, cerita bermula saat Tony yang tangannya terlihat sedang cedera parkir di depan sebuah perusahaan. Insiden tak terduga terjadi, kunci mobilnya patah. Lalu dia mendatangi sebuah perusahaan membawa sebuah kardus untuk menemui Meredith, sang pemimpin perusahaan ini. Karena Meredith berada di Florida, Tony akhirnya ditemui oleh Richard, putranya Meredith, yang kemudian membawanya ke ruang kerja ayahnya. Di dalam kantor, Tony membuka kardus berisi rancangan shotgun buatannya sendiri. Situasi berubah mencekam saat Tony menodongkan pistol dan memasangkan shotgun tersebut ke leher Richard dengan kawat pemicu. Sedikit saja Richard ceroboh atau panik, senjata itu akan otomatis menembak kepalanya. Anehnya, Tony menceritakan apa yang dia lakukan kepada polisi secara langsung dengan cara menelpon 911. Now, if anybody yanks on me, or yanks on that gun, he'll die. Tony membeberkan alasan di balik penyanderaan Richard. Ia memiliki sejarah kelam dengan Meredith. 4 tahun lalu, Tony menganggap Meredith sebagai sosok ayah yang selalu membantunya lepas dari masalah. Namun kenyataannya Meredith justru merenggut segala milik Tony melalui perusahaan pinjamannya. Tony kemudian menegaskan kepada polisi bahwa ia menyekap putra sang pemilik perusahaan tersebut sebelum memutus sambungan telepon. Tak butuh waktu lama, armada kepolisian mulai mengepung lokasi kejadian. Tony memaksa Richard keluar menuju tempat parkir mobilnya Richard karena mobil Tony kan patah kuncinya. Di bawah kepungan polisi yang tak berkutik akibat ancaman shotgun otomatis tersebut, wartawan sudah mengetahui kejadian ini sudah ada yang meliput dan detektif Mike tiba di lokasi. Meski keduanya saling mengenal, kehadiran Mike gagal membujuk Tony untuk menyerah. Karena akses ke mobil Richard terhambat, Tony akhirnya merampas borgol dan mobil milik seorang polisi muda. Mike yang berada di posisi terdekat terpaksa mengizinkan tindakan tersebut demi menjaga keselamatan nyawa Richard. Sementara itu, Linda, seorang reporter ambisius, mendesak pimpinan redaksinya untuk mengizinkan liputan eksklusif penyanderaan ini hingga tuntas demi rating berita. Di tengah perjalanan, Tony bercanda mengenai kekagumannya terhadap Fred, penyiar senior di saluran radio WYDC. Adegan kemudian memperkenalkan Fred, sosok penyiar populer yang dikenal karena opini tajamnya yang memikat banyak penggemar setia di radio. Tony dan Richard tiba di depan apartemennya, diikuti oleh polisi dan Linda yang turut berhenti juga di lokasi. Di dalam, Tony memaksa Richard duduk dan memindahkan kawat pemicu dari tubuhnya sendiri ke pengait di meja makan. Sistem tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga jika Richard mencoba memberontak atau bergerak menjauh, pelatuk shotgun akan otomatis meledak dan menembak kepalanya. Di dalam apartemen, Tony menjamu Richard dengan ramah layaknya teman biasa sambil menyimak siaran radio Fred. Sementara itu, Linda melaporkan secara langsung kepanikan penghuni apartemen yang berhamburan akibat rumor adanya bom yang dipasang Tony. Ketegangan meningkat saat kepala kepolisian Gallagher tiba bersama rekannya Tony. Melihat posisi Gallagher dan seorang sniper dari balik jendela, Tony yang mulai ketakutan berteriak memperingatkan bahwa ia memiliki kawat pemicu yang terhubung langsung ke bahan peledak di seluruh ruangan. Berjam-jam berlalu, aksi penyanderaan Tony menjadi sorotan utama di berbagai stasiun TV. Di dalam apartemen, Tony mencurahkan kekecewaannya kepada Richard mengenai akar permasalahannya dengan Meridian Mortgage Company milik Meredith.
Sebagai pengembang real estate, Tony meminjam uang untuk membangun pusat perbelanjaan dan selalu rutin membayar cicilan beserta bunganya. Namun setelah 4 tahun, Meredith sengaja mengubah kebijakan demi menjebak Tony dan menyita lahan milik Tony. Saat Gallagher menelpon, Tony menyampaikan tuntutannya. Ia tidak meminta uangnya kembali, melainkan permohonan maaf langsung dari Meredith, penghapusan seluruh hutang, dan jaminan kebebasan dari penjara. Meski penuh amarah, Tony secara mengejutkan masih menunjukkan rasa empati kepada Richard. I'm sorry, Richard. I really am sorry. I'll work on getting you on a call with your family later. How's that sound? Konflik antara Tony dan Meridian Mortgage Company kini menjadi konsumsi publik melalui siaran langsung televisi. Di tengah situasi tersebut, Tony mengizinkan Richard menghubungi keluarganya untuk memberikan ketenangan. Gallagher kemudian mengabarkan bahwa Jimmy, saudara Tony, sedang dalam perjalanan yang disambut gembira oleh Tony. Wakil jaksa wilayah George March turut bernegosiasi dengan menjanjikan penghapusan utang dan permohonan maaf resmi dari Meredith langsung. Namun, permohonan maaf tersebut justru disampaikan oleh Cliff, wakil presiden Meridian, sebagai utusan Meredith yang absen. Di saat Tony mendengarkan dan melihat langsung di televisi pernyataan Cliff yang dianggapnya tidak tulus, Richard diam-diam mencoba meraih pistol Tony. Tony dengan tegas menolak permohonan maaf Cliff dan mendesak George agar Meredith sendiri yang menyampaikannya secara langsung. Beralih ke stasiun radio, Fred yang baru saja selesai siaran dikabarkan bahwa Tony ingin bicara langsung dengannya. Tony bersikeras agar versinya didengarkan oleh publik. Ia menceritakan perjuangan mati-matiannya menjadi kaya dan dijegal oleh kebijakan perbankan yang sewenang-wenang. Tony memberikan perumpamaan bahwa siapapun akan bertindak nekat jika dihianati oleh orang yang paling dipercaya. Karena hari sudah larut, Fred mengakhiri percakapan tersebut dan berjanji akan menyiarkan seluruh rekaman pembicaraan mereka di radio keesokan paginya. Hell yeah, baby. They're gonna air it in the morning. Malam itu juga, Fred menyerahkan rekaman percakapannya dengan Tony kepada pihak kepolisian yang sangat mengapresiasi sikap kooperatifnya. Mengingat Tony kini menutup diri dan hanya merasa nyaman berbicara dengan Fred secara langsung, polisi meminta kesediaan sang penyiar jika sewaktu-waktu Tony kembali menghubunginya. Fred pun dengan senang hati menyanggupi permintaan tersebut demi membantu kepolisian. Dan di malam itu, Tony membawa Richard ke kamar mandi sebagai tempat istirahat Richard malam ini. Keesokan harinya, rekaman percakapan Tony dan Fred pun viral, memicu simpati publik yang kini menyadari bahaya sistem pinjaman Meridian Company yang destruktif. Di tengah situasi tersebut, Patrick Mualane, seorang profiler FBI, tiba untuk membantu penanganan kasus. Tony merasa senang mendapat dukungan masyarakat, namun suasana berubah drastis saat ia mendengar berita rencana polisi untuk menyusup dan mencari bahan peledak di apartemennya. Dengan penuh amarah, Tony berteriak dari jendela menuntut operasi dihentikan, lalu segera menghubungi Fred agar bertindak sebagai mediator untuk menyuruh polisi membatalkan rencana tersebut. Setibanya di lokasi, Patrick langsung berkumpul dengan Gallagher, Frank, Mike, dan George untuk memaparkan analisis psikologinya sebagai profiler FBI. Menurut teori awal Patrick, Tony bertindak nekat karena merasa dihianati, dipermalukan, dan ditipu secara sistematis. Patrick menyimpulkan bahwa kunci penyelesaian kasus ini adalah permohonan maaf langsung dari Meredith. Oleh karena itu, ia mendesak Gallagher untuk segera menyambungkan telepon dengan Meredith agar polisi melunakkan emosi Tony dan kembali mengendalikan situasi. Gallagher berhasil menyambungkan Meredith ke telepon Tony. Awalnya Meredith bicara dengan Richard terlebih dahulu, namun ia menunjukkan keangkuhan luar biasa dan menolak mentah-mentah permintaan maaf yang dimohonkan putranya. Berdalih bahwa Cliff sudah mengurus segalanya dan ia tidak merasa bersalah.
Saat Tony mengambil alih pembicaraan, Meredith justru menghinanya sebagai pecundang yang bukan pria sejati karena bekerja untuk dirinya sendiri, tidak memiliki keluarga. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Tony mengancam akan menghabisi Richard. Dengan dingin, Meredith menjawab bahwa ia tidak keberatan dan hanya akan berduka setelahnya, lalu langsung mematikan telepon. Kenyataan pahit diterima oleh Richard bahwa ayahnya sendiri saja tak peduli dengan nyawa anaknya. What to say to that? Sure, Tony. Ibunya Richard tampak sedih, tapi Meredith tidak. Dia bilang, apalagi yang harus aku lakukan. Meredith tidak sudi meminta maaf kepada Tony. Setelah itu, Tony bicara dengan Fred. Dia curhat kepada Fred bahwa dirinya bukan hanya kecewa, tapi juga takut jika nasib dirinya dirasakan oleh yang lain. Beberapa jam berlalu, Tony hanya melewati waktu hari ini dengan berdiam diri, tanpa bicara dengan siapapun lagi, membiarkan teleponnya terus berdering. Sementara itu, di luar, Jimmy, adiknya Tony, sedang mengambil kopi dihampiri oleh Linda untuk memintanya wawancara. Sedangkan TV lain membicarakan Tony sebagai penjahat yang meminta tebusan uang sebesar 5 juta dolar dengan framing buruk kepada Tony. Namun sisi lain, Jimmy mengatakan bahwa kakaknya bukanlah seorang kriminal. Dia orang baik, dia tidak meminta uang 5 juta dolar seperti yang dibicarakan orang-orang. Tony hanya meminta keadilan dan permohonan maaf langsung. Pimpinan redaksi menonton hasil wawancara Jimmy dengan Linda, berencana akan menayangkannya besok di jam tayang utama. You know, when you stand out here long enough, you got time to think. And sometimes that's good. Have a good evening. Di malam itu, Tony tidak tidur. Dia menonton film action dan meniru adegannya sebagai bentuk latihan jika terkepung dan harus menembak. Lalu Richard dia tidur lagi di bak mandi dan sambil berdoa meminta keselamatan. Besoknya di pagi hari, Tony dan Richard sekarang seperti bersahabat. Mereka ngobrol satu sama lain dan benar-benar tenang, bukan obrolan yang membahas masalah yang sedang terjadi. Tony menceritakan kehidupannya, Richard menceritakan tentang anjing peliharaannya, dan sampailah momen di mana obrolan berubah menjadi lebih ke arah personal. Richard curhat, meskipun dia lahir dari keluarga kaya raya, tapi tidak indah seperti orang lain kira. Tony bisa menilai sendiri dari obrolan di telepon kemarin bagaimana Meredith memperlakukan anaknya sendiri dan lebih memilih mempertahankan perusahaannya daripada darah dagingnya sendiri. Tony yang mendengar obrolan ini semakin ke arah personal, dia mengakhirinya dengan menyalakan radio. Tony berdansa bersenang-senang dan Richard melihatnya juga tertawa. Hari ini benar-benar tanpa ketegangan sama sekali. Finally, somebody has the balls to stand up to these parasites getting rich off the good people of Indianapolis. Sekarang Tony memiliki rencana lain. Dia meminta kepada Fred untuk menyampaikan keinginannya. Tony ingin tampil di televisi dan menyuarakan pendapatnya secara langsung. Gallagher bersama tim bersiap untuk menghadapi rencana Tony. Mereka membuat persiapan. Mike ditugaskan dekat dengan Tony dan sekaligus menjemputnya di apartemen. Gallagher akan memberikan kode sapu tangan dilambaikan jika terjadi sesuatu yang buruk saat acara berlangsung. Jika itu terjadi, Mike harus segera mengamankan Tony. Pagi ini semua orang bersiap. Banyak liputan dari berbagai televisi siap untuk menayangkan langsung Tony dengan Richard. Dan George memberikan pernyataan secara live di TV bahwa jaksa wilayah telah memberikan kekebalan hukum kepada Tony atas tindakannya menyandra Richard dan tidak akan jatuhi hukuman apapun. Lalu panggilan telepon muncul dari Jimmy. Jimmy bilang semuanya sudah siap. Setelah itu Richard memohon kepada Tony untuk melepaskan borgolnya dan berjanji akan menuruti keinginannya Tony. Lalu datanglah Mike untuk menjemput, tapi Tony sepertinya tak akan menuruti keinginan Richard. Dia tetap akan mengikat leher Richard dengan kawat dan shotgun. Tony pun langsung membawa paksa Richard keluar dan televisi sudah berubah acara ke breaking news. Saat Tony keluar bersama Richard dan Mike, George memberikan sebuah surat pernyataan dari Meredith. Tony pun menyuruh George memberikannya kepada Richard dan menyuruh Richard nanti yang membacanya. Semua stasiun TV menyiapkan kamera dan polisi membuat batas. Fred pun turut hadir di sini. Tak lama Tony dan Richard hadir. Tony berteriak dia ingin semua televisi menayangkan ini. Tony mengklaim setelah pembacaan surat ini dia akan disebut pahlawan oleh masyarakat. Tony pun langsung menyuruh Richard membacakan isi surat tersebut. Namun karena Richard membacanya terbata-bata,
terpaksa, jadinya Tony mengambil alih surat itu. Semua orang di Amerika saat itu menonton tayangan ini. Dalam surat pernyataan itu, Meredith menuliskan bahwa para investor yang ingin menyewa lahan milik Tony, perusahaan Meredith tak menyatakan para investor tidak memenuhi dan menyepakati syarat-syarat perusahaan. Tony menjelaskan pernyataan ini. Tony mencarikan beberapa investor calon penyewa, tapi Meredith malah menawarkannya ke pihak lain, berupaya menghalangi usaha Tony. Kata-kata dari Tony seperti dirasakan oleh banyak orang di Amerika saat itu. Sistem perbankan yang sangat mencekik rakyat jelata. Dan terakhir dalam surat pernyataan itu bahwa Meredith akan bertanggung jawab atas kejadian ini. It's a private equity trap meant to lure in common folk. Setelah itu selesai dan Tony mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya, beberapa rekan polisi yang ia kenal, dan spesial kepada Fred yang telah rela menyiarkan wawancaranya di WYCD. Juga meminta maaf kelakuannya mengeluarkan kata-kata tidak pantas secara langsung di televisi, dan meminta maaf juga kepada Richard dan juga keluarganya. Meredith yang menonton siaran ini benar-benar dia tidak merasakan penyesalan apapun dan malah menertawakan Tony. Setelah itu, langkah selanjutnya Tony mengurus berkas-berkas. Di sini Jimmy sudah menunggu. George memberikan surat yang harus ditandatangani. Setelah tanda tangan, Mike mengambil pistol milik Tony. Lalu seorang petugas melepaskan kawat yang mengikat leher Richard. Tony sangat senang. Akhirnya apa yang diperjuangkan telah ia raih. Kawat terlepas, Tony menembakkan shotgunnya, menunjukkan bahwa dia benar-benar melakukan ini secara nyata. Suara tembakan itu terdengar sampai luar dan orang-orang berhamburan. Tapi para reporter mencoba mencari informasi lebih lanjut. Sedangkan Tony yang di dalam, dia langsung digeruduk oleh polisi. Dan ternyata ini adalah jebakan untuk Tony. Surat itu palsu dan Tony pun ditangkap. George keluar dari apartemen, sudah ditunggu oleh para awak media. George memberikan pernyataan bahwa Richard selamat dan Tony ditangkap. Tak lama, Richard pun keluar dan ia berhasil kembali ke istrinya. Disusul oleh Tony yang juga digiring keluar oleh polisi. Dia ditangkap dan dimasukkan ke mobil polisi. Pada tanggal 25 Februari 1977, sidang keputusan Tony diadakan. Hakim menimbang keputusan akhir Tony dan memutuskan membebaskan Tony dan dianggap tidak bersalah karena gangguan jiwa. Tony pun senang, tapi tidak dengan Richard yang hadir di persidangan. Saat selesai dan semua keluar, Richard mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada pengadilan atas pembebasan Tony. Tony tak sepenuhnya mendapatkan kebencian dari masyarakat, dia mendapatkan juga dukungan. Setelah beberapa waktu berlalu, Tony dan Richard sudah tidak pernah lagi bertemu. Ada momen sekali saat Tony dan Richard bertemu, dia tidak tegur sapa. Tony dijatuhi hukuman dirawat di fasilitas kesehatan mental. Setelah 2 tahun, ia memenuhi syarat untuk dibebaskan tetapi menolak menandatangani surat-surat tersebut karena hal itu mensyaratkan perawatan psikiatri sukarela yang menurutnya tidak dibutuhkannya. Richard Hall menderita alkoholisme setelah kasus Tony. Tony tetap berada di bawah pengawasan FBI hingga kematiannya pada tahun 2005. Setelah mengetahui berita kematian Tony, Richard Hall dilaporkan mengatakan, "Sekarang saya tidak perlu mendengarkan omongannya lagi." Perusahaan Meredith, yaitu Meridian Mortgage Company, mengalami penurunan pendapatan triwulan pada tahun-tahun setelah peristiwa tahun 1977 dan menyatakan kebangkrutan. Dan inilah beberapa rekaman asli pada saat kejadian. Revolution will not get rid of the nub. The revolution will dig the winner at 8:32 on the court from 29 relevant. And women will not care if Dick finally got Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn. Waiting on that settlement. Waiting on that $5 million that I just stole. Film pun tamat. Ya begitulah, yang namanya pinjaman berbunga pasti selalu membawa petaka. Terima kasih untuk semua penonton yang setia menonton video ini dan channel ini. Gua Angga, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.